Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita Kitab Matan Safinatus Shalat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita kirim Al-Fatihah khususnya kepada mu'alif, juga guru-guru kita semuanya. Semoga dengan Al-Fatihah tersebut kita mendapatkan kebarokahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wal musannifin wal muhadditsin wal mufassirin wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan muallif hadzal kitab Sayyid Abdullah Al-Hadrami bin Umar wa khususan lahu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa ila azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti majma'in, wa khususan liman yu'awinu ala nashr hadzal kitab, wa khususan li syekh masyayikhina ila muntaha Syai'ulillahi lawmal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kita tentang pembatalan wudu ya. Kemarin sudah kita bahas, sudah selesai pembahasan tentang fardu wudu yang 6. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembatalan wudu. Nah, pembatalan wudu ini adalah yang merusak kepada wudu kita sehingga wudu kita menjadi batal. Sama di dalam ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Kalau kita melaksanakan pembatalan di dalam suatu ibadah, di dalam sebuah ibadah, maka ibadah kita menjadi batal, tidak sah. Harus diulang. Baik itu ibadah sholat, ibadah puasa, dan lain-lain ya. Semuanya mempunyai pembatalan masing-masing. Nah, lawan dari batal itu adalah sah. Sah itu dia memenuhi syarat dan rukun. Apabila sebuah ibadah itu telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka bisa ibadah tersebut dikatakan sah. Dan ketika syarat ataupun rukunnya itu tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut dikatakan batal karena tidak sesuai dengan syariat. Baik, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubtilu lan ngebatalakeun hu ing wudu kullu ma kharaja apa saban-saban barang kharaja kang metu yasimma minal kubuli saking kubul wa duburi lan dubur ainan iku bentuke ain zat warihan lan bentuke angin. Kata Ki Musonib, perkara yang membatalkan terhadap wudu yang pertama itu adalah kullu ma kharaja minal kubuli wa duburi ainan warihan, yaitu setiap sesuatu apapun ya yang keluar dari jalan depan ataupun dari jalan belakang. Baik yang keluar itu bentuknya kelihatan ataupun enggak kelihatan seperti angin atau kentut. Nah, tetap hukumnya membatalkan terhadap wudu. Keluar dari jalan depan yang biasa seperti apa? Seperti kencing, seperti keluar madhi, keluar wadi. Nah, itu batal wudunya. Ataupun keluarnya itu yang enggak biasa, seperti apa? Seperti keluar batu, kencingnya dia seprit, kencingnya Fanta, Coca-Cola dan lain sebagainya. Itu enggak biasa, tetap hukumnya wudunya batal. Dari jalan belakang keluar yang biasa itu seperti apa? Seperti keluar kotoran, berak, BAB. Nah, itu biasa, hukumnya batal. Yang enggak biasa juga sama ya. Misalnya dia beraknya apa? Beraknya emas, beraknya makanan, beraknya roti. Nah, tetap hukumnya batal. Pokoknya
apapun yang keluar dari jalan depan dan juga dari jalan belakang itu hukumnya membatalkan terhadap wudu, baik yang keluar itu yang biasa ataupun yang enggak biasa. Baik yang keluar itu kelihatan ataupun enggak kelihatan, seperti keluar angin. Nah, itu batal wudunya. Tetapi ada pengecualian ya, yaitu mani atau sperma. Nah, ketika mengeluarkan sperma orang yang sudah wudu, maka dia wudunya enggak batal. Wudunya enggak batal, akan tetapi dia wajib hukumnya mandi besar ketika mau melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lain seperti baca Quran dan lain sebagainya. Nah, ketika dia keluar sperma, wudunya enggak batal, kemudian dia wajib mandi besar ya. Nah, ketika mandi besar, dia ini tidak melakukan pembatalan-pembatalan wudu yang lain, maka cukup, enggak usah wudu, karena dia masih dalam keadaan suci, wudunya enggak batal. Nah, jadi mandi besar saja cukup ya, mandi besar saja cukup. Dengan catatan, dengan syarat dia mandi besarnya tidak melakukan pembatalan-pembatalan wudu. Nah, itu yang pertama, keluar sesuatu dari jalan depan ataupun dari jalan belakang. Bagaimana kalau misalnya keluar dari selain itu? Keluar dari telinga, keluar darah dari telinga, keluar darah dari hidung, itu enggak membatalkan kepada wudu ya, enggak batal wudunya. Kemudian walam suhuma bibutunir rohati au butunil asabi'i min nafsihi au ghairihi walau liwaladihi sogiri. Walam suhuma lan nyekel karone kubul dubur bibutunir rohati kelawan jerone telapak tangan au butunil asabi'i atawa jerone sekaya jari-jari min nafsihi saking pribadine si wong au ghairihi atau liyane si wong. Walau liwaladihi lan senajan iku kedua anak kasi uang as-sogiri kang cilik. Nah, pembatalan wudu yang kedua kata Ki Musonib walam suhuma, memegang keduanya, memegang kubul ataupun memegang dubur ya, baik memegang punya sendiri ataupun memegang punya orang lain. Tentu jelas punya orang lain itu jelas lebih membatalkan. Nah, meskipun yang dipegang itu adalah anaknya sendiri, anaknya yang masih kecil, yang belum balik. Misalnya punya anak umur 1 tahun, 2 tahun, itu kan belum balik. Nah, bagaimana hukumnya wudunya? Si orang tua yang nyebokin anaknya yang masih kecil, kalau yang dipegang itu barangnya, maka tetap hukumnya wudunya batal, meskipun anaknya yang masih kecil, belum balik. Dengan catatan memegangnya itu bibutunir rohati au butunil asobi, dengan dalamnya bagian telapak tangan yang dalam ya, atau jari-jari bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam atau jari-jari bagian dalam. Bagian dalam itu bisa seperti ini ya. Nah, sambil menekan, sedikit menekan. Kalau yang terlihat ini namanya bagian luar, seperti ujungnya, ujung jari-jari itu termasuk bagian luar. Ketika menyentuh kubul atau dubur itu enggak membatalkan terhadap wudu. Kalau yang enggak kelihatan itu namanya bagian dalam. Bagian dalam telapak tangan dan juga bagian dalam jari-jari kita. Nah, ketika menyentuh dengan bagian dalam ini, maka jelas wudu kita batal ya, wudu kita batal. Tapi kalau kita menyentuh dengan ujung-ujungnya ini, maka enggak batal karena termasuk bagian luar. Makanya kalau kita gatal, garuk-garuk pakai yang luar ini, jelas itu enggak membatalkan kepada wudu. Nah, yang dimaksud dengan kubul di sini adalah si batang zakar bagi laki-laki ya. Ketika disentuh, maka wudunya batal. Siapa yang batal? Yang batal itu adalah yang menyentuh. Yang disentuh batal enggak? Enggak batal.
Ingat, yang batal itu adalah yang menyentuh. Kalau misalnya dua orang, Zaid sama Bakar. Nah, si Zaid ini menyentuh barangnya si Bakar. Yang disentuh itu adalah jelas barangnya tanpa adanya penghalang. Maka yang batal itu wudunya si Zaid. Bakar enggak batal. Kenapa? Karena yang menyentuh adalah si Zaid. Tapi kalau misalnya lawan jenis, laki-laki sama perempuan, itu batal dua-duanya. Kenapa? Karena berbeda lawan jenis. Kalau tadi sama-sama laki-laki ya. Kalau sama-sama laki-laki, yang batal itu adalah yang menyentuh saja. Zaid menyentuh barangnya si Bakar, jelas otomatis yang batal itu adalah si Zaid. Si Bakar enggak batal karena dia hanya disentuh barangnya saja. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya yang disentuh itu hanya bulunya saja? Kalau hanya bulunya saja itu enggak batal ya. Bulunya itu enggak batal, enggak membatalkan wudu, dan juga si lato-latoknya itu enggak membatalkan wudu. Yang dimaksud kubul di sini adalah si batangnya itu ketika disentuh batal, baik barang sendiri ataupun barang orang lain. Kalau bulunya enggak batal dan juga si lato-latonya enggak batal ya. Nah, kalau bagi perempuan yang dimaksud kubul itu apa? Yang dimaksud kubul bagi perempuan yaitu kalau di syarahnya di sini wal muradu bi kubulil mar'ati multaqa syafaraiha wa ma bainahuma min budrin wa manfadin. Yang dimaksud dengan kubul bagi si perempuan yaitu adalah bagian yang bertemu ya, bagian yang bertemu seperti dua bibir itu dan juga sekitarnya. Termasuk juga di situ adalah min budrin wa manfadin, yaitu budrin itu kelentit ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu juga sama, kalau disentuh itu hukumnya membatalkan kepada wudu. Baik punya sendiri ataupun punya orang lain, lebih-lebih kalau punya orang lain. Sama hukumnya ya, ketika perempuan sama-sama perempuan menyentuh, maka yang batal itu adalah yang menyentuh. Yang disentuh itu enggak batal. Tapi kalau beda jenis, laki-laki sama perempuan atau suami istri misalnya. Nah, yang menyentuh itu siapa? Yang menyentuh itu si suaminya, menyentuh kepada istrinya, jelas batal dua-duanya. Kalau sama-sama perempuan, yang batal itu yang menyentuh saja, kecuali beda jenis. Kalau beda jenis, dua-duanya batal. Sama ya, bagi laki-laki ataupun perempuan, kalau hanya cuma rambutnya saja, bulunya saja, itu enggak membatalkan kepada wudu. Dengan catatan, menyentuhnya itu dengan telapak tangan bagian dalam dan juga jari-jari bagian dalam. Enggak batal kalau dengan bagian luar ini. Apalagi pakai sarung tangan, pakai kain dan sebagainya, itu enggak batal kepada wudu. Dan juga termasuk yang membatalkan wudu itu adalah kulup atau kuncup yang belum disunat ya. Baik laki-laki ataupun perempuan yang belum disunat, itu yang masih nempel kulupnya. Ketika disentuh maka itu batal. Nah, ketika udah disunat, itu udah terpisah, udah infisol. Maka ketika infisol, kita sentuh yang terpisahnya itu dari si kulupnya, maka itu hukumnya enggak batal ya. Batal juga menyentuh kulup itu ketika dia masih bersambung dengan si kubulnya tersebut. Bagaimana kalau misalnya kita menemukan kubul itu di jalan, atau disebutnya zakar muban. Nah, ada orang kecelakaan, ya kan? Misal ada orang kecelakaan, kemudian dia hancur, tapi masih ada yang tersisa nih. Kemudian kita pegang, kira-kira batal apa enggak? Kalau misalnya namanya itu masih ada, masih kelihatan bentuknya, meskipun orangnya udah hancur, maka hukumnya membatalkan kepada wudu kita. Kalau misalnya kita pegang, ada kecelakaan di jalan raya, kemudian ini ketahuan bentuknya seperti itu, namanya pun masih ada, masih pantas dinamai kubul, maka hukumnya wudunya batal. Terkecuali barangnya itu, zakarnya itu udah enggak bisa disebut lagi karena saking hancurnya.
ketika demikian udah enggak pantas diberi nama, saking hancurnya ketika kita pegang, maka itu enggak membatalkan kepada wudu kita. Itu namanya zakar muban. Jadi patokannya kalau dia itu masih ada, kemudian pantas dikasih nama ya. Kalau udah enggak pantas dikasih nama, udah hancur, maka itu enggak batal. Kemudian selanjutnya wa talaqi basyaratai dzakari wa unsa balagha hadasyawati laisa bainahuma mahramiyatun binasabin aw radain aw musaharatin bilahailin. Wa talaqi lan bertemu basyaratai dzakari wa unsa, kulit rorone lanang lan wadon balagha kang tumeka iya zakar unsa hadasyawati ing batasan syahwat. Laisa bainahuma kang ora ana iku ing dalem anterne zakar unsa mahramiyatun apa bangsa mahram binasabin kelawan sebab nasab auradoin atawa rodo sapesuson au musaharatin atawa musaharah kamartuaan besanan bila hailin dengan tanpa adanya penghalang. Batal wudu yang selanjutnya yaitu bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, dua-duanya ini sudah mencapai batasan syahwat, dengan catatan laki-laki dan perempuannya ini tidak adanya mahram dengan sebab nasab ataupun rodo ataupun musaharah besanan dan juga tanpa adanya penghalang. Nah, ketika demikian maka hukumnya wudunya batal kalau enggak memenuhi persyaratan-persyaratan tadi. Artinya dia itu orang lain, laki-laki sama perempuan yang sama-sama baligh, bukan mahram, enggak adanya penghalang, menyentuh kulitnya atau disentuh atau tersentuh atau dipaksa menyentuh, maka tetap hukumnya batal ya. Yang disentuh itu adalah kulitnya ya, baik kulit tangan, kulit kaki, kulit muka, pokoknya kulit. Nah, kemudian dari pengertian kulit tersebut ada pengecualiannya, yaitu rambut. Kalau kita menyentuh rambut perempuan meskipun itu bukan mahram kita, orang lain, maka wudunya nggak batal, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau yang disentuh adalah rambutnya. Kemudian kukunya juga nggak membatalkan kepada wudu. Kemudian apalagi giginya, gigi juga nggak membatalkan kepada wudu ya. Kalau ada penghalang bagaimana? Misalnya menyentuhnya itu dengan sarung tangan, nyentuhnya itu adalah bajunya, kerudungnya, jelas itu enggak batal ya. Nah, kemudian syaratnya juga bukan mahram dengan sebab nasab, yaitu misalnya orang tua kita sendiri, ibu kita ya, bapak kita pegang, kita salaman, jelas enggak batal wudunya. Atau anak kita sendiri, anak perempuan itu mahram dengan sebab nasab. Saudara kandung, adik kandung itu jelas enggak batal wudunya. Atau dengan sebab rodo, satu persusuan. Ada anak orang lain, dia sama ya, ikut nyusu kepada ibu kita misalnya. Nah, anak orang lain itu dia sama hukumnya, saudara dengan kita. Maka ketika kita sentuh wudunya, maka wudu kita enggak batal karena satu rodo, satu persusuan dengan ibu kita. Au musaharatin, mahram dengan musaharah besanan mertua. Mertua jelas ya, mertua itu dia mahram, enggak membatalkan terhadap wudu kita. Nah, baik yang dipegangnya ini orang hidup ataupun yang dipegangnya ini adalah orang yang sudah meninggal, tetap hukumnya batal wudunya. Nah, akan tetapi kalau misalnya yang dipegang, yang disentuh ini adalah mayit, orang yang sudah meninggal, maka yang batal itu wudunya hanya orang yang menyentuh saja. Sedangkan si mayitnya ini dia enggak usah diwuduin lagi. Kenapa? Karena dia wudunya enggak batal. Ini berlaku bagi orang yang masih hidup. Bagaimana kalau misalnya dia ini si laki-laki udah dewasa, udah baligh, kemudian si perempuannya belum dewasa, masih TK, atau sebaliknya, bersentuhan kulit kira-kira batal enggak?
Kalau seperti itu wudunya nggak batal ya. Kenapa? Karena tidak adanya persangkaan madhonnati syahwat di situ. Tidak adanya keinginan syahwat di situ. Jadi kalau misalnya kita salaman sama bocil-bocil ya, baik itu laki-laki kalau yang salamannya perempuan, atau kita salaman sama bocil perempuan kalau yang salamannya laki-laki, nah itu wudu kita nggak batal. Tapi kalau misalnya salaman sama bocah-bocah yang udah kita pengenin, udah ada syahwat nih, nah maka tetap hukumnya batal meskipun belum balik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wazawalul akli, lan hilange akal. Nah, hilang akal juga sama membatalkan wudu ya, dengan cara apapun hilang akalnya. Hilang kepintaran tamyiznya, nggak sadar. Atau dia itu hilang akalnya misal dengan cara apa? Mabuk ya. Atau cara yang lain, misalnya dia disihir. Atau dia ini disantet menjadi gila. Atau dia dirubah wujudnya menjadi monyet, menjadi kera, dan lain sebagainya. Itu sama termasuk zawalul akli, maka wudunya tetap batal. Dengan cara apapun hilang akalnya membatalkan terhadap wudu ya. Nah, meskipun dua orang yang disalin jadi kera, misalnya laki-laki disihir jadi kera, kemudian perempuan juga disihir menjadi kera ya. Nah, dua-duanya ini kera, bukan manusia. Nah, kemudian dia bersentuhan, maka tetap hukumnya batal. Jangankan bersentuhan, enggak bersentuhan saja sudah batal. Kenapa? Karena sudah zawalul akli, karena sebab disalin rupa, disihir tadi menjadi kera. Illa manna maqaidan mumakinan halka taduburi wa ma haulaha. Nah, ada pengecualian. Illa man nama angin, kecuali man wong nama kang turu yasiman qaidan hale wong kang dodok mumakinan kang netepaken hal kata duburihi ing under-under dubure si wong wa ma haulaha lan barang kang sekitare hal kati duburi. Nah, ada yang enggak membatalkan wudu, yaitu bagi orang yang tidurnya itu qaidan mumakinan, tidurnya duduk ya, duduk, pantatnya itu nempel ke bumi, nempel ke lantai. Nah, sehingga dengan demikian kecil kemungkinan dia ini keluar angin. Tidur yang duduk seperti duduk ketika Jumatan, khotib sedang berkhutbah, itu biasanya banyak yang tidur. Nah, tidur duduk seperti itu enggak membatalkan wudu ya. Kenapa? Karena kecil kemungkinan dia ini keluar angin atau buang angin. Tapi kalau tidurnya itu tidur telentang, tidurnya tidur rebahan dan sebagainya, itu jelas membatalkan kepada wudu ya. Karena termasuk zawalul akal, hilang akal. Tidur juga sama, dikategorikan zawalul akal kita hilang. Ada orang ngomong, kita nggak paham, nggak kedengeran, kan seperti itu, maka dikatakan zawalul akal. Terus kalau ngantuk bagaimana? Itu zawalul akal enggak? Belum termasuk zawalul akal kalau hanya baru ngantuk saja. Kalau ngantuk enggak batal wudunya. Nah, itu ya pengecualiannya. Orang yang tidurnya duduk ya, duduknya itu dia mumakinan halkata duburi, dia menetapkan terhadap halkah duburnya. Pantatnya itu ditempelin ke bumi sehingga enggak ada ruang kosong di situ, sehingga dia kecil kemungkinan mengeluarkan angin. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita lagi duduk tidur habis wudu, nunggu sholat lama, nunggu imam lama, kita tidurnya sambil duduk. Ada orang yang ngasih tahu, kata orang tersebut, tadi kamu tidur kentut, kira-kira batal gak wudunya? Nah, kalau dia itu yang ngasih taunya itu orangnya maksum, orangnya terjaga, maka wudunya batal. Ini menurut pendapat Imam Romli. Kalau kita tidur duduk, kemudian ada yang ngasih tahu bahwa tadi kita ini kentut ya, ketika tidur duduk itu, maka wudu kita batal, dengan catatan yang ngasih taunya itu adalah orang yang maksum, orang yang terjaga. Kalau versi Ibnu Hajar cukup orang adil.
Kalau orang adil yang ngasih tahu bahwa kita itu tadi tidur duduknya itu mengeluarkan angin, maka batal. Tapi kalau enggak ada yang ngasih tahu ya, yang ngasih tahu enggak ada, maka wudunya enggak batal. Kalau yang ngasih tahu orang fasik, orang yang suka bohong dan sebagainya, berarti wudunya enggak batal. Nah, jadi pembatalan wudu yang pertama adalah keluar sesuatu dari jalan depan ataupun belakang ya, baik yang biasa ataupun yang enggak biasa, baik kelihatan ataupun enggak kelihatan seperti angin, kecuali sperma ya. Air mani itu enggak membatalkan wudu, akan tetapi dia wajib untuk mandi besar. Tapi kalau madhi sama wadi itu membatalkan wudu dan hukumnya najis. Nah, yang kedua pembatal wudu adalah menyentuh kubul dubur, baik itu punya sendiri ataupun punya orang lain. Hukumnya tetap batal dengan catatan syaratnya dengan bagian telapak tangan dalam dan juga jari-jari bagian dalam itu batal ya. Kemudian yang ketiga pembatalan wudu itu adalah bertemunya dua kulit ya antara laki-laki dan perempuan, dua-duanya sudah dewasa. Kemudian enggak ada mahram bagi keduanya, baik dengan sebab nasab, rodo ataupun musahara, dan juga tidak adanya penghalang ya. Yang disentuh itu adalah kulitnya, bukan rambutnya, bukan giginya ya, juga bukan kukunya. Bahkan ada ulama yang nambahin tulangnya juga sama, enggak batal. Di kitab Takrirat kalau enggak salah. Nah, kemudian selanjutnya yang membatalkan wudu adalah hilang akal ya dengan cara apapun, baik dengan cara minum minuman keras, mabok, atau dia disihir, disantet, atau dengan cara tidur hilang akalnya. Nah, itu pembatalan wudu. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan juga teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.